Apakah Anda sependapat kalau berang-berang disebut sebagai hama bagi petani? Dalam budidaya tanaman padi, maka terlepas dari ancaman hama yang sering menyerang tanaman tersebut. Serangan hama apabila dalam pengendaliannya kurang tepat, maka dapat menurut aktivitas dari mana tanaman padi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan petani untuk bisa mengenal jenis-jenis hama lalu menerapkan pengendalian secara cepat dan akurat. Menurut petani, salah satu gangguan dalam produksi tanaman padi adalah serangan berang-berang, hama yang relatif sulit dikendalikan. Perkembangbiakan hama berang-berang yang cepat serta daya rusak pada tanaman yang cukup tinggi menyebabkan hama berang-berang selalu menjadi ancaman pada setiap pertanaman. Kerusakan tanaman yang diakibat serangan berang-berang sangat besar, karena menyerang tanaman sejak di pertanaman hingga menjelang panen. Pengendalian hama berang-berang dilakukan secara berkelanjutan, karena keberadaan hama berang terkait dengan tempat tinggal, tempat berkembang biak dan sumber makanan. Hama pada tanaman padi membuat pertumbuhan dan perkembangannya tidak maksimal. Banyak petani yang menganggap berang-berang atau dalam bahasa Jawanya sero sebagai musuh mereka, di mana petani mengatakan jika sudah mendekati masa panen berang-berang sering berimigrasi dari rawa-rawa atau danau berpindah ke sawah mereka dan membuat kubangan di tengah hamparan padi yang sudah mulai menguning. Area persawahan merupakan tempat yang aman bagi mereka, selain rindangnya daun padi sebagai tempat mereka berlindung dari panasnya matahari. Area persawahan juga banyak bahan makanan seperti keong, belut, serta ikan-ikan kecil. Selain itu juga sebagai tempat mereka bermain bersama kumpulan berang-berang sehingga merusak batang padi yang menjadi patah-patah. Tidak hanya itu, berang-berang juga sering membuat bendungan di irigasi sekitar persawahan, yang bisa mengakibatkan air irigasi menjadi terbendung tidak sampai mengalir merata ke seluruh area persawahan. Terkadang bisa menyebabkan genangan air secara tiba-tiba, sehingga air akan mengenangi sawah dan padi pun bisa menjadi mati karena terendam air yang disebabkan oleh bendungan berang-berang tadi. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa area persawahan yang akan kekurangan air karena aliran air irigasi tersumbat akibat ulah dari berang-berang membangun bendungan tadi. Dan tidak hanya petani padi di persawahan yang merasa diresahkan oleh berang-berang, petani ikan pun turut merasa resah dengan hewan bernama berang-berang, atau dalam bahasa Jawanya disebut sero. Hewan ini biasanya menyerang kolam pembudidayaan ikan di malam hari. Biasanya mereka datang dengan cara bergerombolan masuk ke dalam kolam ikan. Mereka juga sangat sulit untuk dipantau karena berang-berang sangat pintar untuk mengendap-endap untuk masuk ke kolam dan dia juga bisa bertahan dengan waktu yang lama di dalam air. Dan itulah salah satu penyebab hewan berang-berang sudah hampir mulai langka karena banyak mati terbunuh oleh jeratan para petani. Sungguh sangat menyedihkan melihat hewan ini mati terjerat. Dan itulah juga salah satu alasan saya menangkar berang-berang supaya mereka tetap ada, itu terlihat tidak sampai kemaluannya, kegagalan. Semua itu tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Ada yang ingin membasmi karena dianggap hama dan ada juga yang ingin melestarikannya. Biar tidak punah, silakan berikan komentar Anda tentang keberadaan hewan berang-berang. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya, Agus, salah satu dari pecinta hewan lucu yang bernama berang-berang. Mohon bantu channel saya berkembang, dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng.